Selamat pagi para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Di pagi hari ini saya lagi di kebun di rumah saya di Bantul, Yogyakarta ya. Nah, kemarin kan saya banyak bikin konten cerita tentang jalan-jalan, tapi mungkin para penghobi channel ini juga kurang respon mungkin kalau sama jalan-jalan. Oke teman-teman, ini lepas dari itu semua saya pengen cerita dikit ini hari ini tentang salah satu tanaman nih. Saya kebetulan nemu di kebun saya, tumbuh liar. Ini namanya pohon kecubung ya. Nah, kita mau kenal pohon kecubung. Ini pohon kecubung itu kebetulan lagi buah tuh. Buahnya kayak ranjau ya, ada duri-durinya. Pohon kecubung atau kalau bahasa Latinnya itu namanya Datura metal. Jadi tanaman kecubung ini sampai saat ini ya teman-teman, itu masih diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif ya. Karena mungkin teman-teman juga sering dengar kalau untuk orang-orang tertentu mereka dipakainya untuk mendem atau mabuk segala macam tuh ya, tanaman kecubung ini. Nah, kita akan bahas sedikit apa sih kandungan dalam pohon kecubung ini. Pohonnya kayak gini ya teman-teman, semacam sama pohon terong gitu. Jadi pohon kecubung nama latinnya tadi udah saya sebutin, nama latinnya adalah Datura metal. Itu dikenal dulu oleh masyarakat kuno India kuno, kemudian orang Indian kuno di Amerika ya, itu sebagai tanaman yang sebetulnya untuk sedatif ya, untuk anestesi, untuk membius orang. Dan sampai dulu itu diceritakan mitosnya untuk membius atau orang-orang yang mau dikorbankan pada waktu eranya orang-orang Indian zaman dulu ya teman-teman. Nah, ternyata setelah kesininya diteliti oleh para peneliti, ternyata Datura metal atau pohon kecubung ini mempunyai salah satu kandungan kimiawi yang memang sifatnya sedatif ya, atau membius, yaitu metilkristalin namanya. Metilkristalin itu salah satu senyawa kimiawi ya, yang memang bisa fungsinya untuk membius, untuk sedatif ya. Nah, balik lagi kita lihat, dia itu juga mengandung metilkristalin tadi, mengandung beberapa jenis alkaloid, skolopolonin, terus kayak atropin segala macam, yang bikin memang efeknya bikin kayak anestesi gitu. Nah, ini kecubung ini secara umum dibagi dua ya. Ada yang bunganya ungu, ada yang keputihan kayak ini. Ini bunganya kayak trompet gitu. Nah, jadi karena masyarakat Amerika dulu, orang barat tuh mengenalnya bahwa tanaman ini efeknya negatif untuk membius segala macam itu, dan bunganya itu berbentuk trompet. Orang-orang Eropa sama orang-orang India dulu namai tanaman ini namanya devil trumpet ya, trompetnya iblis gitu. Sebenarnya nggak pas ya. Dan ternyata sampai kemudian orang-orang India kuno pun akhirnya juga menemukan bahwa selain efek-efeknya yang negatif tadi, juga ada efeknya yang positif ternyata ya. Ini berdasarkan penelitian ya teman-teman. Kalau orang-orang yang mau mabuk itu, seorang profesor itu pernah yang meneliti ini, bahwa dari India ini daunnya ini kalau yang dilumat, ditempelin di dahi orang aja bisa mendem mabuk orangnya ya, bisa kayak teranestesi ya. Jadi ini kalau orang, kita nggak perlu bahas penggunaannya kalau untuk mendem gitu ya. Macam-macam di daunnya dulu ada yang dicampur untuk merokok segala macam, itulah efeknya nanti sedatif kayak kebius. Ada yang kadang ngerujak buahnya yang memang sebetulnya nggak pas lah, nanti ujung-ujungnya malah keracunan atau mabuk ya, biasanya dari efek atropinya atau skolopolonin tadi. Nah, lepas dari itu semua, di India itu ini digunakan bijinya dari buah ini buahnya kemarin dipetik. Ini isinya penuh biji ya teman-teman. Nah, ini ternyata digunain bisa untuk ngobatin sebagai obat luar, tapi ya untuk ngobatin orang-orang yang mengalami impotensi atau lemah syahwat ternyata teman-teman.
Jadi di India ini digunakan ini bijinya, ini pecah, bijinya dihaluskan, dicampur lemak, dijadikan obat oles ya ke organ vitalitas orang yang laki yang mengalami masalah impotensi. Jadi ternyata tanaman ini punya efeknya yang positif ya teman-teman, tapi sebagai obat luar aja ya, untuk pengobatan masalah lemah syahwat atau impotensi, untuk obat luar di organ vitalitasnya orang yang menderita gangguan tersebut. Oke, jadi ini sedikit pembahasan dari saya, Agung Wijanarko, sedikit tentang tanaman obat ya, berbagi cerita aja, informasi buat teman-teman. Mungkin nanti ada yang butuh bibitnya, ini cuman tumbuh liar, kebetulan saya bibitin tuh pada tumbuh banyak biar nggak punah. Mungkin kalau ada teman-teman atau keluarganya yang memiliki masalah-masalah apa tadi kayak impotensi, lemah syahwat, nanti boleh nyoba, nanti saya kasih deh bibitnya ya. Saya kasih bibitnya, tapi untuk obat luar ya, bukan untuk mabuk-mabuk atau mendem-mendem, nanti saya kena masalah. Itu saya bibitin banyak dan nanamnya mudah gitu. Nah, teman-teman jangan lupa ya, mohon maaf kalau ini kemarin-kemarin teman-teman mungkin subscriber saya itu kan kebanyakan ini ya pengobatan alternatif atau pengobatan ya. Kalau kemarin saya ubah-ubah isi kontennya, karena kemarin tuh isinya tentang jalan-jalan ya, karena kemarin ini sembarang upload lah, tapi saya akan balik lagi ke jalur sesuai keinginan para subscriber saya gitu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya, like, terus share, terus jangan, yang paling penting loncengnya ya teman-teman, biar nanti kalau saya bikin konten-konten lagi terbaru teman-teman dapat konfirmasi dari saya. Oke, gitu aja. Salam seduluran dari saya, Agung, dari Kota Bantul, Yogyakarta. Matur nuwun.